apakah Anda tahu bahwa ada? Nggak tahu. Ada money politik, nggak tahu. Masyarakat kita nggak tahu. Padahal saya sebagai pelaku praktisi politik yang ikut pemilu berkali-kali ikut pilkada, tahu persis itu ada gitu. Cuman kita pura-pura bilang nggak ada. Nah, jadi justru problemnya tuh dua kali dengan masalah ini. Satu, praktek itu ada. Problem kedua adalah kita mengatakan seolah-olah itu tidak ada. Sepertinya saya sudah mengambil kesimpulan, ya baca dari pengalaman, baca teori, baca dari pengalaman negara yang lain segala macam. Undang-undang tentang pemilihan atau pemilu itu nggak bisa dipisahkan dengan partai politik. Ya. Karena ya tadi aktor yang terlibat dalam pemilu itu partai politik. Jadi kalau kita hanya sekedar mengatur bagaimana demokrasi ini bagus cuman pemilunya saja, tapi kita tidak bicarakan tentang bagaimana orang yang ikut pemilu itu menjadi orang-orang yang berkualitas, ya nggak mungkin, pasti jomplang. Makanya saya mendorong pembahasan revisi undang-undang pemilu, terserah mau metodologinya mau omnibus law atau mau dikodifikasi, tapi penyelenggara pemilu, undang-undang pemilu termasuk pilkada, nanti mungkin termasuk pilkades di situ. Itu juga bersamaan harus dengan pembahasan undang-undang partai politik. Supaya apa? Supaya tadi itu terjadi juga proses demokratisasi di dalam partai politik. Kemarin kita diskusi tentang soal putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden 0%. Itu sudah imperatif karena sesuai dengan sistem hukum kita, putusan Mahkamah Konstitusi itu final and binding. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, harus kita terima. Saya termasuk orang yang kurang setuju dinolkan, tapi dikecilkan. Tapi sudah putus, nggak usah lagi diributkan. Sudah harus kita terima dan kita laksanakan. Tapi saya mau mengatakan, kalau itu tidak dilanjutkan dengan pengaturan-pengaturan yang lain, termasuk pengaturan di dalam partai politik, ya maknanya kurang dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu. Jadi seharusnya kan putusan Mahkamah Konstitusi itu memberikan kesempatan, ada insentif buat partai politik untuk terlibat dalam kontestasi pilpres. Tapi kalau tidak diikuti bagaimana, atau ini tidak jadikan momentum untuk membenahi partai politik masing-masing, ya maka bisa jadi nanti kontraproduktif terhadap pembangunan demokrasi yang mau kita buat berkualitas, kuat, sehat, dan seperti itu. Jadi ini harus dijadikan momentum untuk membuat partai-partai politik itu ya melakukan pelembagaan partai politik di Indonesia. Jadi kita harus memastikan partai politik secara internal terjadi proses demokratisasi di dalamnya. Kita harus memastikan bahwa ada penguatan kaderisasi di dalam partai politik. Yang ketiga, ya memang partai politik itu ada otonomisasi atau kedaulatan partai politik. Partai politik juga harus dikelola secara modern, ya, manajemen modern, transparan, akuntabel, dan macam-macam seperti itu. Nah, termasuk makanya saya setuju bahwa ya kalau kita mau buat demokrasi kita sehat dan salah satu pilar demokrasi itu adalah partai politik, ya negara harus punya tanggung jawab juga partai politik. Negara juga harus ikut terlibat dalam pembiayaan partai politik. Nah, itu dua hal yang ya perlu kita diskusikan.
Nah, hal yang lain apa yang harus dirubah? Saya selalu mengatakan ada 10 isu. 10 isu, 5 isu kontemporer, 5 isu 5 isu klasik saya sebut. Ada 5 isu kontemporer. 5 isu klasik itu tadi soal sistem pemilu. Ya. Sistem pemilu kita dari dulu Indonesia ini tidak pernah keluar dari sistem proporsional. Dimodifikasi macam-macam sampai sekarang proporsional dengan sistem daftar terbuka. Ya. Ada 2 kutub, proporsional sama majoritarian atau distrik. Saya kira kita perlu mendiskusikan, mensimulasikan, ya, dalam rangka pematangan demokrasi kita, mungkin sudah perlu kita pikirkan menggunakan sistem yang campuran atau hybrid. Teman-teman Perludem sudah buat, ya, pakai MMP, ya, MMP. Nah, kita cari lagi, ada lagi pola yang lain, yang paralel dan segala macam gitu. Tapi untuk mengefektifkan representativeness, ya, pemilu kita, menurut saya kita perlu coba sistem campuran itu. 1. Yang kedua, yang ketiga soal threshold, ya. Presidensial threshold udah putus, sudah 0%, nggak bisa diapa-apain lagi. Ya. Nah, parliament threshold sudah ada juga putusan Mahkamah Konstitusi. Harus dirubah, nggak boleh lebih dari 4%. Dihitung ulang, tapi catatannya nggak boleh, harus di bawah 4%, ya kan? Nasional. Tapi ada 4, nggak boleh 4% di atas kan? Nggak ada ya? Nggak ada. Ya. Nah, harus dihitung ulang. Nah, nanti kita hitung. Dan kalau saya dari dulu, ya kalau memang ada parliament threshold, ya itu harus berlaku di semua tingkatan, jangan DPR RI aja. Di provinsi, maupun di kabupaten kota juga harus diterapkan. Walaupun mungkin nanti ya batasannya berapa kita diskusikan. Yang keempat adalah district magnitude. Ya, besaran kursi per dapil. Saya kira makin hari makin ke depan kita makin maju masyarakatnya, ya, makin terdidik. Tingkat kedekatan antara si calon dengan si masyarakat yang akan memilih itu harus makin dekat. Harus makin magnitude. Gitu. Nah, jadi gini nih. Memilih atau mengenal, sini tadi dapil kita Sumsel 2 dapil, 9 sama 8. Nah, adik-adik sekalian, kemarin saudara-saudara milih DPR RI, yang 9 dapil berapa? Sumsel tuh. Nah, sini 8, 8 kursi. Untuk DPR RI aja, saudara-saudara harus mencari 8 orang dari 8 kali 18 partai. Jadi 8 kali 18 itu 136. Pemilunya dibarengin dengan DPRD provinsi sama DPRD kabupaten kota. Jadi kira-kira saudara-saudara, ya, menjelang pemilu dalam berapa bulan lah, mulai kampanye itu 3 bulan, ya, harus mencermati sekian ribu orang. Ya. Untuk milih anggota DPR RI aja, milih 8 dari 136. Nah, kira-kira kalau jadi 6, lebih mudah atau lebih susah? Pasti lebih mudah. Misalnya 6 partainya 10, 60. Mencari 6 dari 60 pasti lebih mudah mencari 8 dari 136. Benar ya? Kira-kira enggak? Kita nyari 136 orang nih, siapa yang mau kita pilih ya? Untuk cari 8.
Itu jauh lebih rumit dibandingkan kita mau cari 6 dari 60 orang. Nah, kita ingin ke depan orang-orang yang menjadi calon anggota DPR, calon presiden, calon kepala daerah, ya sebelum masyarakat pilih, ya masyarakat tuh harus kenal dulu lebih jauh siapa nih orang ini. Nah, makanya kalau bisa distrik magnitude-nya kita berkecil. 4. 5. Sistem penghitungan konversi suara ke kursi. Nah, ini memang perlu pendalaman, elaborasi lebih jauh. Kadang-kadang memang ada yang tidak fair. Ya. Tadi kita diskusi sama bapak-bapak ini. Ada anggota DPR dari dapil antara 1 entah 2 gitu, dari partai tertentu, ya. Dia tiap pemilu dapat aja. Suaranya 28.000, 27.000 gitu. Ya. Sama harganya dengan bapak ini yang 120.000. Nah, nanti kita ini. Itu 5 isu klasik. 5 isu kontemporer. Yang pertama adalah soal keserentakan. Saya dulu tanya sama senior-senior saya dulu dan mereka nggak bisa jawab di Komisi 2 itu. Apa dulu latar belakangnya kok tahun 2024 ini semua ditumplek semua pemilu di tahun 2024. Diserentakkan. Isunya waktu itu soal efisiensi. Dan menurut saya tidak efisien sama sekali. Bahkan bebannya terlalu berat. Dan saya kira kenapa tingkat partisipasi masyarakat pada pilkada menurun jauh karena memang ada election fatigue. Apa yang membuat mereka fatigue? Yang membuat mereka jenuh? Satu, karena terlalu dekat dengan pileg dan pilpres yang berapa bulan saja. Yang kedua, dilihat dari isu dan aktor itu aja. Makanya disebut pilkada rasa pilpres, karena yang mereka lihat yang terlibat aktor-aktor juga yang dalam pilpres terlibat. Isunya juga sama saja mereka, makanya mereka bilang, ya udahlah ngapain, toh juga kita udah terlibat pada orang yang sama, pada aktor yang sama, pada isu yang sama beberapa bulan yang lalu. Dan dugaan saya, dan satu dua tempat sudah terbukti saya lihat, kalau tingkat partisipasi pemilihnya di atas 67%, itu karena ada mobilisasi yang berkaitan dengan praktek moral hazard pemilu tadi. Gitu. Jadi mereka datang tinggi karena memang ada, dan itu biasanya kalau calonnya yang sudah saya temukan calonnya di atas 3. Jadi lomba-lombaan melakukan mobilisasi. Jadi oleh karena itu perlu diatur keserentakannya. Ya. Saya juga mengusulkan pileg dan pilpres juga itu jangan disamakan lah. Toh juga sudah expired. Ya. Jadi suara 5 tahun sebelumnya itu yang dipakai untuk pencalonan hari ini. Jadi nanti kita atur keserentakannya. Yang kedua adalah soal tadi bagaimana kita menghentikan atau menghilangkan lah ya praktek-praktek moral hazard pemilu itu. Kita harus jujur mengatakan undang-undang yang ada sekarang di dalam Undang-Undang Nomor 7 2017, Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 memang sangat minim mengatur
apalagi mengeksekusi kalau terjadi adanya praktek-praktek moral hazard pemilu seperti itu. Jadi kita harus buat lebih detail, lebih rinci, lebih serius ya untuk menghilangkan praktek-praktek yang seperti itu. Nah, yang ketiga adalah soal penerapan atau penggunaan sistem digital atau elektronisasi. Jadi memang di undang-undang kita ini belum ada yang mengatur soal itu. Padahal kita juga sebagai manusia yang ingin maju nggak bisa menutup mata dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, pemilu kita ini harus kita buat menyenangkan buat rakyat, menggembirakan. Nah, yang paling gampang ukuran menggembirakan itu adalah mudah, tidak rumit. Jadi kalau makin rumit pemilunya, makin susah pemilunya, makin tidak menggembirakan buat rakyat kita. Nah, makanya harus dibuat mudah. Salah satu yang buat mudah itu adalah kalau kita bisa menggunakan ilmu pengetahuan teknologi, ya tadi digitalisasi atau elektronisasi. Kemarin kenapa si rekap itu ribut terus? Ya karena secara payung hukum, payung undang-undang tidak diatur, tapi kita tidak mau dibilang ketinggalan zaman. Malu kalau disebut tidak peka dengan teknologi, maka kita pakailah. Nah, digunakan kena payung hukumnya nggak ada, dibuat ini alat bantu. Tapi karena memang abu-abu, dan biasanya kalau main-main yang banyak orang yang suka main abu-abu. Nah, kalau bisa main abu-abu ya dipakai itu. Karena ada yang pakai, maka jadi masalah. Atau bukan dipakai, dimanfaatkan. Maka jadi masalah. Nah, sekarang sudah kita tegaskan saja, kita menggunakan elektronisasi, digitalisasi, diatur. Nah, yang keempat adalah soal penyelenggara termasuk penyelesaian sengketa. Ya, penyelenggara pemilu kita ini ya disebutkan di undang-undang itu kita punya 3 penyelenggara pemilu yang 3-tiganya lah satu kesatuan. Tapi saya sering mengatakan itu Bawaslu, KPU, dan DKPP itu satu kesatuan, satu ke sana, satu ke sana, satu ke sini gitu. Jadi, nah ini harus diatur lebih jelas. Termasuk penyelesaian sengketa. Nah, ini ada hubungannya dengan Mahkamah Konstitusi. Saya selalu mengatakan memang saya termasuk orang yang mendorong perubahan sistem ini, Pak Dekan. Jadi bukan hanya pemilu undang saja. Saya sebenarnya setelah 26 tahun memang sudah saatnya kita juga berani mulai mengkaji atau melakukan amandemen Undang-Undang 45. Termasuk posisi Mahkamah Konstitusi. Saya merasa kasihan. Ya, Mahkamah Konstitusi itu adalah institusi yang sangat mulia yang mengurus hal yang paling fundamental buat negara nih, konstitusi. Ya. Jadi memang harusnya orang-orangnya sangat mulia dan pekerjaannya pada pekerjaan yang mulia. Tapi mereka sekarang nih lagi sibuk di ngurusin sengketa pilkada. Ya. Yang urusannya teknis sekali, isunya macam-macam. Ya. Isunya recehan. Kasihan itu. Nah, makanya kalau saya tanya harusnya memang sudah. Nah, ini saya belum pernah tanya serius sama Ferry soal lembaga peradilan khusus pemilu. Ya. Saya termasuk yang mendukung itu. Walaupun dulu sudah pernah katanya diusulkan, tapi Mahkamah Agung tidak menlanjut, tidak setuju. Gitu. Ada kamar khusus ya. Nggak mau mereka. Nah itu. Cuma ya, oke. Terakhir.
Terakhir yang kelima, supaya memang kita ini semua punya tanggung jawab terhadap pembangunan politik dan demokrasi kita melalui pemilu, perlu dipertimbangkan memilih itu bukan hak tapi juga kewajiban. Ya, di beberapa negara itu sudah, kalau tidak salah Australia sama New Zealand. Jadi memang wajib milih itu. Jadi kalau wajib, ya kalau nggak milih kena hukuman. Kalau hak, ya nggak datang nggak apa-apa, datang pakai bayar juga nggak apa-apa. Nah, jadi itu yang berapa hal, tapi saya yakin juga masih banyak ya yang. Tapi intinya terakhir adalah sekarang adalah momentumnya kita untuk membangun kesadaran bahwa merevisi atau menyempurnakan sistem politik melalui sistem pemilu kita itu penting. Dan momentumnya itu sekarang. Ya. Kami 5 tahun yang lalu sudah mengatakan ini juga. Bahkan sudah kerja. Kita sudah buat draftnya pada saat itu. Ya. Cuman karena COVID waktu itu, COVID-19 dan COVID yang lain-lain, jadinya nggak jadi. Setelah COVID, ada lagi yang mengatakan, ayo kita lanjutkan. Saya bilang, situasinya sudah tidak kondusif, karena sudah mendekat pemilu. Nanti kita membuat undang-undang pemilu ini, ya sekedar undang-undang pemilu yang mengakomodir kepentingan kita masing-masing pada saat itu mendengar pemilu. Nah, sekarang saya bicara lagi karena momentumnya sekarang. Jadi undang-undang pemilu ini bagusnya dibicarakan, dibahas, diselesaikan di awal periode jauh dari pemilu. Ya, supaya kita semua punya waktu yang cukup untuk berdiskusi, berdialog dengan kampus, dengan masyarakat sipil dan segala macam. Kita buka ruang seluas-luasnya. Jadi meaningful participation-nya sangat kuat gitu. Dan tarikan untuk kepentingan yang membahas undang-undang ini ya masih belum dekat sekali lah kira-kira dengan kepentingannya. Kalau dibilang nggak ada kepentingan nggak mungkin, pasti ada punya kepentingan. Tapi paling tidak terlalu dekat, tidak tergesa-gesa gitu. Nah, jadi saya berharap Universitas Sriwijaya, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini memviralkan terus ini menjadi gerakan supaya memang ini bisa terjadi. Ini saya dari 1 Oktober sampai sekarang, Oktober, November, Desember, Januari, udah 4 bulan. Belum ada konkret-konkret ini di Jadi Pak Ferry harus lebih keras lagi dorong kita sana supaya ini gitu, supaya rame-rame bisa masuk gitu. Ini kita udah dorong-dorong tapi di dalam masih muter aja. Nah, tadi dengan bantuan kampus, bantuan mahasiswa segala macam, saya kira ini harus menjadi dorongan buat kami di DPR dan pemerintah supaya memang ini bisa dikonkretkan untuk bisa dibahas dan kita selesaikan. Kita cari sistem demokrasi yang paling ideal ala Indonesia, bukan ala negara-negara yang mana. Kira-kira begitu. Saya kira itu pas jam 11. Ya saya dengar nggak apa-apa, kan dekat ternyata. Dari sini lebih dekat, jadi saya masih bisa lah ngikut sampai mungkin jam 11:30 lewat gitu. Terima kasih. Saya akhiri. Selamat pagi, salam sejahtera bagi semua. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.